address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT. Emang bedanya apa sih? Daripada kalian bingung soal perbedaan keduanya, mending tonton video ini biar tahu apa itu address list serta penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCMA di modul 10 Firewall Address List. Dan di video kali ini aku akan membahas 3 hal. Yang pertama, konsep address list. Lalu yang kedua, address list untuk firewall filter. Lalu yang ketiga, address list untuk firewall NAT. Daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, aku akan membahas konsep address list. Address list pada firewall MikroTik adalah fitur yang digunakan untuk mengelompokkan satu atau lebih alamat, baik IP tunggal, rentang IP, maupun subnet, ke dalam satu daftar yang sama. Fitur ini berfungsi sebagai wadah yang memudahkan administrator dalam menerapkan aturan firewall secara massal tanpa harus membuat banyak aturan atau rules yang berulang untuk setiap alamat IP. Fungsi address list secara detail yaitu 1. Simplifikasi aturan atau role management. Berfungsi menyederhanakan ribuan baris aturan menjadi satu nama kelompok. Misalnya, daripada membuat aturan blokir untuk 50 IP berbeda, kamu cukup membuat satu aturan yang merujuk pada address list bernama daftar blokir. Lalu yang kedua, efisiensi sumber daya CPU. Mengurangi beban kerja prosesor router karena sistem hanya perlu melakukan satu kali pengecekan terhadap sebuah daftar, bukan memindai puluhan aturan firewall secara berurutan. Pada video kali ini, kita akan membahas dua macam penggunaan address list, yaitu 1. Address list untuk firewall filter, lalu yang kedua, address list untuk firewall NAT. Dan sekarang, aku akan mencoba menggambarkan address list melalui praktek. Pertama-tama, pastikan kalian sudah menyalakan router dan terhubung ke Winbox. Lalu, kita klik pada bagian IP, lalu klik pada bagian firewall, lalu kita klik lagi di bagian tab address list ini. Dan inilah address list. Lalu semisal ada klien nakal di jaringan internet kita, maka disinilah peran address list. Caranya, klik new, lalu di bagian name ini kita bebas untuk menamainya. Sebagai contoh, aku akan menamainya client strip bundle. Lalu untuk bagian addressnya kita isi sesuai dengan IP klien tersebut. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.30.3. Lalu kita klik apply dan klik OK. Nah, ini kan jika hanya ada satu IP klien yang nakal. Bagaimana jika ada sekumpulan IP klien yang nakal? Maka caranya sama seperti tadi. Kita klik new, lalu di bagian nama ini kita bebas untuk menamainya. Sebagai contoh, aku akan menamainya kumpulan strip client strip bundle. Lalu untuk di bagian addressnya kita isi dengan sesuai dengan IP address klien tersebut secara berurutan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.30.5 strip 192.168.30.10. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan ini kan jika hanya sekumpulan IP klien yang nakal. Bagaimana jika ada kasus satu jaringan dengan penuh oleh IP klien yang nakal? Maka caranya sama seperti tadi. Kita klik new, lalu untuk namanya kita bebas untuk menamainya. Sebagai contoh, aku akan menggunakan jaringan strip client strip bundle
Lalu untuk addressnya kita isi dengan 192.168.30.0/24. Kenapa titik 0? Karena IP klien yang bandelnya ini ada pada satu jaringan semuanya. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan itulah penggambaran awal dari address list. Dan selanjutnya, aku akan membahas address list untuk firewall filter. Address list untuk firewall filter adalah implementasi dari penggunaan address list pada firewall filter. Fungsi address list untuk firewall filter yaitu penyederhanaan rule atau rule simplification. Berfungsi mengelompokkan banyak alamat ke dalam satu identitas nama, misalnya daftar, blokir, atau IP staff. Hal ini mencegah penumpukan jumlah puluhan aturan yang memiliki fungsi yang sama. Lalu ada fleksibilitas pengelolaan, memudahkan administrator untuk menambahkan atau menghapus akses pengguna. Cukup dengan mengedit daftar IP tanpa perlu menyentuh atau mengubah logika pada menu filter rules. Dan sekarang, aku akan coba mempraktikkan cara penggunaan address list untuk firewall filter. Semisal, ada salah satu contoh kasusnya yaitu kita ingin mengizinkan VPC 1-3 untuk bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa ping ke router. Dan karena kita masih menggunakan IP DHCP untuk VPC-nya, maka sekarang kita ubah IP-nya menjadi static. Caranya, buka Windows lalu kita klik di bagian IP, lalu di bagian DHCP server, dan di DHCP server ini kita hapus saja. Lalu kita buka Pinet Lab dan kita buka terminal VPC 1, lalu kita ketikkan IP, lalu diisi dengan IP yang ingin kita tambahkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan IP 192.168.50.21/24. Lalu kita isi dengan gateway-nya, yaitu 192.168.50.1/24. Lalu kita klik enter. Lalu kita berikan IP DNS-nya dengan cara ketikkan IP DNS 8.8.8.8 lalu klik enter. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan show IP lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini bahwa penambahan IP secara statiknya sudah berhasil. Sekarang kita berikan IP secara statiknya kepada VPC 2 hingga 5 dengan cara yang sama. Namun untuk IP-nya kita ubah. Jadi semisal di VPC 1 tadi kita menggunakan 192.168.50.21/24, maka di VPC 2 kita menggunakan 194.168.50.22/24 dan begitu seterusnya hingga VPC 5.
Dan setelah itu kita buat address listnya. Caranya, buka Winbox, lalu kita klik pada IP, firewall, lalu klik pada tab address list ini. Dan untuk address list yang tadi kita disable terlebih dahulu saja. Lalu kita klik new. Lalu di bagian name kita bebas untuk menamainya. Sebagai contoh, aku akan menamainya VPC 1 sampai 3. Lalu untuk bagian addressnya kita isi sesuai dengan sesuai dengan IP dari VPC 1 hingga VPC 3, yaitu 192.168.50.21 strip 192.168.50.23. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita klik pada tab filter rules, lalu kita klik new. Lalu kita ganti chain-nya menjadi input. Lalu untuk src address list-nya ini kita klik plus, lalu kita ganti menjadi VPC 1 hingga 3. Lalu untuk protokolnya kita ganti menjadi ICMP. Lalu untuk action-nya kita ganti menjadi accept, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buat lagi rules untuk memblokir VPC sisanya. Caranya kita klik new, lalu klik general, lalu di bagian chain ini kita ganti ke input. Lalu untuk src addressnya kita klik plus, dan di sini kita isi dengan IP routernya. Kita cek dulu IP routernya di bagian IP, lalu addresses, dan IP routernya yaitu yang ini, yang ether 1, yaitu 192.168.195.137. Lalu kita ketik 192.168.195 titik. Lalu kita ganti belakangnya menjadi 0 strip 24. Lalu kita protokolnya kita ganti ke ICMP. Lalu actionnya kita ganti ke drop. Lalu klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita coba ping ke router melalui VPC 1. Caranya ketika ping lalu isi dengan IP routernya, yaitu 192.168.195.137, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita bisa ping ke router. Dan karena kita memberikan akses pada VPC 1 dan hingga 3, maka sekarang kita coba ping melalui VPC 2 dan 3 dengan cara yang sama. Dan jika muncul hasilnya seperti ini di VPC 2 dan 3, maka itu tandanya VPC 2 dan 3 bisa ping ke router. Dan karena kita memblokir untuk VPC 4 dan 5, maka itu tandanya VPC 4 dan 5 tidak bisa ping ke router. Dan selanjutnya, aku akan membahas address list untuk firewall NAT. Address list untuk firewall NAT dalam operasi NAT, address list berfungsi sebagai kriteria penyaringan yang menentukan sumber, yaitu source, atau tujuan, yaitu destination, paket mana yang harus diproses untuk translasi alamat, baik itu berbagi internet atau masquerade, maupun pengalihan port atau port forwarding. Fungsi address list untuk firewall NAT adalah: yang pertama ada efficiency rule NAT, berfungsi menyederhanakan konfigurasi. Daripada membuat banyak rule source NAT untuk setiap subnet, kamu bisa menggabungkan semua subnet lokal ke dalam satu address list, misalnya local IP, dan menggunakan satu rule NAT saja.
Lalu ada pengecualian traffic atau bypass NAT, digunakan untuk menentukan IP mana yang tidak boleh di NAT. Contohnya, IP server lokal yang ingin diakses langsung tanpa transaksi bisa dimasukkan ke daftar pengecualian. Sekarang, aku akan mencoba mempraktikkan cara penggunaan address list untuk firewall NAT. Sebagai contoh, ada kasus di mana yang boleh ping ke internet hanya VPC 1 dan VPC 2, sisanya tidak boleh. Maka langkah yang pertama, kita klik IP, lalu klik firewall, lalu kita klik pada address list, dan kita buat address list yang baru dengan cara klik new. Lalu di bagian name kita bebas untuk menamainya. Sebagai contoh, aku akan menamainya Approve NAT. Lalu untuk addressnya kita isi sesuai dengan address VPC 1 dan VPC 2, yaitu 192.168.50.21 street 192.168.50.22. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita pergi ke tab NAT, lalu kita klik new. Lalu kita ganti C-nya menjadi SRC NAT. Lalu di bagian SRC address list-nya kita ganti menggunakan approve NAT. Lalu protokolnya kita ganti menggunakan ICMP. Lalu out interface-nya kita ganti menggunakan Ether 1. Lalu untuk action-nya kita ganti menggunakan masquerade, lalu klik apply dan klik OK. Lalu setelah itu, kita coba ping ke internetnya melalui VPC 1 dengan cara buka terminal VPC 1 seperti ini, lalu ketikkan ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya VPC 1 bisa ping ke internet. Dan sekarang kita coba ping ke internet melalui VPC 2 dengan cara yang sama. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya VPC 2 juga bisa ping ke internet. Dan sekarang kita coba ping ke internet melalui VPC 3, 4, dan 5. Apakah tidak bisa? Kita akan menggunakan cara yang sama. Dan jika hasil VPC 3, 4, dan 5 hasilnya sama seperti ini semua, muncul kata timeout di hasilnya seperti ini, maka itu tandanya VPC 3, 4, dan 5 tidak bisa ping ke internet. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah paham soal perbedaan address list untuk firewall filter dan address list untuk firewall NAT? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga Prasetyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.